buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Makanya Ayat di mana? kepada siapa Yesus berkata iblis? Pada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Di dalam Matius 24, ayat data nomor 4, nomor 5 dikatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di sini adalah pengikut Yesus Bani Israel. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya mengatakan bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen. Nah, terus? Karena hanya orang Kristen kemudian yang membawa nama Yesus Kristus, lalu kemudian Mesias yang digambarkan oleh Yesus ini, itu semuanya ada pada diri Kristen. Seperti itu, Bang. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias atau berbicara mengenai Kristus, itu adalah orang yang diurapi. Setuju ya? Iya. Orang yang diurapi berarti Mesias kan, Bang? Nah, terus Bang, ya. Nah, itulah yang terjadi di Kristen. Jadi Kristen ini berdasarkan dalil kitabnya sendiri, Kristen ini adalah Mesias-Mesias. Permasalahannya. Oke. Maksudnya ini Kristen kan bagi dua, Bang, ya. Ada Protestan, ada Katolik. Ya, maksudnya yang Protestan ini maksudnya. Semua Kristen itu adalah orang yang merasa diri mereka sebagai Kristus. Tapi banyak di antara orang Kristen ini tidak sadar kalau dia ternyata adalah Kristus. Saya yakin sekali saudara Kelson juga ini tidak tahu berdasarkan Bible kalau Kristen itu, Katolik itu atau Protestan itu semuanya adalah Kristus. Iya. Lanjut, Bang. Ya. Contoh misalnya di dalam pemahaman kita terkait orang yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus ini adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi ini adalah Kristus. Betul ya? Iya. Nah, apakah Kristen ini orang yang diurapi? Yang diurapi maksudnya semua Kristen maksudnya, Bang? Iya. Ya, itu kembali ke orangnya, Bang. Yang sebetulnya tuh. Iya. Kalau kita lihat, Bang, nih dalil ya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20, Bang. Iya. Diurapi artinya orang yang menjadi Mesias atau Kristus. Orang yang diurapi, orang yang ditasbihkan, ditahirkan menjadi Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 20, di situ dikatakan kamu telah memperoleh pengurapan. Kamu di situ adalah Kristen. Kamu semua memperoleh pengurapan. Artinya kamu semua itu adalah sudah diurapi. Berarti kalian Kristen ini adalah Mesias. Karena kalian adalah orang yang sudah menerima pengurapan. Orang yang sudah menerima pengurapan artinya orang yang sudah ditahirkan, ditasbihkan. Sama seperti pastor, misalnya diutus untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, dia harus diurapi. Dia harus menerima urapan. Berarti dia Mesias kan? Ya, saya tidak begitu paham, tapi kalau menurut saya sih, kalau Mesias, kalau pastor sih pastor, beda lah pastor sama si Mesias. Mesias itu kan pengurapan, Mesias orang yang diurapi. Ya, jadi orang yang begini, Bang, maksudnya kalau di saya kan Katolik. Iya. Misalnya kalau kayak pastor, misinya itu kan diurapi menjadi pastor. Ya dia ya sudah lah pastor. Artinya bukan semua umat juga ikut Mesias. Tapi tapi apakah Anda akui bahwasanya pastor ketika dia ditugaskan mereka diurapi? Diurapi menjadi pastor, bukan diurapi menjadi begitu, Bang. Diurapi artinya Mesias.
Mesias itu orang yang diurapi. Nanti dia mau menjadi pendeta ke, dia mau menjadi pastor ke, dia mau menjadi penatua ke, mau jadi apapun itu, pada saat dia sudah diurapi artinya dia sedang Mesias. Nanti Anda mengatakan, oh dia diurapi untuk menjadi pastor, ya silakan, tapi dia diurapi kan? Berarti dia Mesias kan? Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Jasendang syukran. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa pastor itu memang diurapi, ya berarti Mesias dong. Sedangkan setelah pastor nantinya sudah diurapi, dia kan mengajar tuh. Setelah dia mengajar, kalau dia adalah Mesias yang diurapi sebagai Mesias sesat atau palsu, berarti dia menyesatkan jemaat-jemaatnya karena dia adalah Mesias palsu. Tetapi kalau dia pastor ini adalah Mesias yang benar, berarti jemaat-jemaatnya adalah orang benar. Pertanyaannya, apakah ada Mesias di luar Yahudi? Kalau menurut pemahaman saya Bang, kalau misalnya seorang pastor, dia pasti memberikan hal-hal yang positif lah di misi keagamaannya itu. Kalau misalnya dia memberikan hal-hal yang tidak bagus, ya bukan pastor itu, karena memang seorang lanjut ya, itu yang saya jelaskan tadi. Kalau dia ini adalah orang yang menyesatkan, berarti dia adalah Mesias palsu. Tapi kalau dia adalah orang yang mengajarkan kebenaran, berarti dia Mesias asli. Pertanyaannya, emang ada Mesias orang-orang di luar Yahudi? Kalaupun dia mengajarkan ajaran yang benar, pertanyaannya itu, apakah memang ada Mesias di luar Yahudi, kan gitu? Kalau nggak ada, sebaik apapun ajarannya tetap aja palsu. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata berdasarkan dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, ya Kristen ini adalah Mesias. Maksudnya itu begini Bang, kalau misalnya begitu tuh di dalam Alkitab kan saya sih tidak menguasai dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saya tidak menguasai. Tapi kan Yesus pernah mengatakan akan datang muncul nabi-nabi palsu, kan begitu. Iya. Yang nabi-nabi palsu ini seperti abang bilang tadi itu benar. Di dalam induk dari semuanya itu kan Katolik. Nanti kan ada cabang nih, ada Ortodoks, ada Protestan dan lain-lainnya. Itu kan nanti seperti abang bilang nanti malah memberikan pewartaan itu dengan caranya masing-masing. Seperti itu mungkin ya Bang? Iya. Nabi palsunya dari buahnya kita lihat. Kata Yesus dalam Matius 7, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buah dari nabi palsu? Menggunakan nama Yesus bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Iya. Itu siapa Bang? Yang mengusir setan yang kita melihat, saya tidak menyebutkan oknum tertentu ya. Artinya kan yang penting kan adalah yang itu semua buah-buah. Itu buah dari nabi palsu itu. Jadi kalau mereka sudah keciduk melakukan hal tersebut, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, batangnya siapa kira-kira? Kan buah tuh, buah. Sekarang batangnya siapa? Kata Yesus, batangnya harus ditebang. Mengerti. Paham Abang. Kalau yang kejadian begitu sih banyak sih kita melihat di kehidupan tuh yang seperti Abang bilang bawa nama Yesus, yang itu banyak lah. Hanya saya tidak mau sebut itu siapa, nanti kan tidak elok lah kalau saya omong itu. Iya, saya paham ke mana arah pembicaraan saudara. Seperti ada di Senayan, bikin gereja tanpa dinding, obati orang di sana dalam nama Yesus, ya bermujizat pakai nama Yesus. Kata Yesus, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Nah, mereka yang mengobati orang di Senayan itu, di pinggiran-pinggiran Senayan atas nama Yesus itu. Selamat siang. Iya, siang. Iya, selamat Ya, siang. Tunggu dulu Bang ya. Itu adalah salah satu buah. Iya. Izin Gurunda, temanya menutupi izin. Temanya menutupi. Enggak apa-apa Agak deh, ke atas kan. Oke. Oh, ke atas lagi. Boleh. Ke atasin dikit lagi. Soalnya Takutnya menutupi hilang.
ke bawah ini lagi atau Oke. ke atas lagi satu. Nah, Sudah. kayak gitu. Oke, siap. Oke, lanjut Selamat Bang. siang. Dengarkan, kita simak lah, kita Iya, enak lah siang. omongnya apa kayak nyambung gitu kan, bagus lah. Makasih saudara Kausan. Ya Mohon saudara maaf. Taufan. Siap. Karena Iya. saya dengar tadi bahasnya tentang nabi palsu. Saya ada kutip sedikit dalam kitab Alkitab ini, ada ayatnya. Yeremia. Ada Matius, ada Yeremia, dalam Matius, 2 Petrus, ada. Iya, silakan. Tuhan Yesus sudah Silakan. sudah saudara. memperingatkan itu dalam silakan. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan berpakaian seperti domba, tetapi sebenarnya serigala buas. Mereka Ya. dapat dikenali dari buah-buah mereka, yaitu dari tindakan dan ajaran mereka. Dalam Apa buahnya, Yeremia, Bang? dalam Yeremia, ya Bang, kenapa? Buahnya apa kata Yesus? Macam istilahnya dari tindakannya, ajaran-ajarannya mereka seperti itu. Ya kan disebutkan di situ. Apa buah dari nabi-nabi palsu tersebut? Tanda-tandanya, Ya, pengikutnya. seperti tindakannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Terus Dibacakan aja Bang di situ. Kan di situ dari buahnya kau dapat mengenal Dia, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai Iya. namaku, mengusir itu dari setan, itu dari bermujizat. Matius. Itu dari Matius, dari Yeremia juga ada. Yeremia pasal 14. Nah, sekarang permasalahannya tanda-tanda ini ada di mana? Yang bermujizat pakai nama Yesus itu di mana? Kan begini Bang, kalau itu kita bicara tentang oknum sudah ya Bang ya. Kita bicara tentang Iya, oknum. dari oknum itu ketika kelihatan oknumnya, pengikutnya melakukan tanda-tanda itu, berarti bukan cuma oknumnya saja yang harus ditebang dan dibuang ke api neraka kata Yesus, tetapi Iya. batangnya, nabi palsunya yang harus ditebang. Ya. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita melihat yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen. Nah siapa nabinya Kristen? Siapa pendiri agama Kristen ini? Ini yang harus ditebang menurut Yesus. Macam seperti ini kan dalam Alkitab kan sudah menubuatkan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk Ya. akan menghasilkan buah yang buruk. Nah dari Ya. situ kita bisa lihat perumpamaan itu bahwa kalau ada orang yang nabi-nabi palsu yang mengaku dia adalah domba, dia adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah hamba Allah, tapi kalau ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tindakannya tidak sesuai. Contoh misalnya, dia belajar tentang Alkitab, tapi kelakuannya setiap hari suka bunuh orang, fitnah orang, itu tidak patut tidak patut Tapi nggak dituruti. ada di situ dikatakan tanda-tanda dari buah nabi palsu itu tidak begitu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan Iya. pakai nama Yesus. Iya. Itu tanda-tandanya. Dan itu mau seperti apapun Kristen menampakkan diri seperti baik dan seterusnya, tapi buah-buahnya ada sama Kristen ya percuma Bang. Percuma. Begini. Makanya saya mengangkat tema ini. Oten itu diduga adalah Mesias palsu. Kristen, oknum-oknum Kristen ini diduga Mesias palsu. Gitu. Kenapa dikatakan kalian ini adalah diduga Mesias palsu? Karena kalian mengajarkan anak-anak keturunan kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, sehingga terindikasi menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang kalian sesatkan itu adalah keturunan kalian. Macam dalam Yeremia juga Bang, dalam Yeremia kan sudah ditulis juga pasal 14. Itu Yeremia terkait dengan mengingatkan tentang nabi-nabi palsu yang membuat demi nama Tuhan padahal mereka tidak diutus. Perhatikan, atau diberi firman-Nya olehnya. Mereka menubuatkan penglihatan bohong dan ramalan kosong.
Terus di Matius juga pasal 24 juga ada. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa akan ada banyak nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, bahkan untuk menyesatkan mereka yang terpilih. Dalam 2 Petrus juga ada, dalam 2 Petrus juga. Tadi itu Bang, buah dari nabi palsu itu apa? Yang tertulis Bang, kata Yesusnya, jangan liar kepada mana. Kan saya sudah jawab tadi Bang. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Kan ada nanti nabi-nabi palsu yang Kok nanti? mengatasnamakan, yang Kok nanti Bang? mengatasnamakan. Kenapa harus Ya. nanti kalau sudah tergenapi pada zaman itu? Kan kata Yesus kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yesus Jangan mengatakan percaya. Jangan berhati-hati. percaya. Abang ini. Sekarang saya tanya, abang bilang jangan percaya, abang baca di mana? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Sabar ya. Ya. Abang bilang tadi tidak percaya atau jangan percaya tuh. Jangan percaya kata Yesus kalau ada Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun. Maksudnya jangan percaya sama siapa Bang? Kepada Paulus. Yesus mengatakan jangan percaya sama Paulus. Iya. Abang ini sudah aneh-aneh. Baca dalilnya dong. Abang ini. Baca dalilnya. Ya, di ayat mana Bang? Ayat mana? Ayat. Matius 24 Ini, Bang. nomor Ini, Bang. 23 itu. Baca Bang, nih, saya Matius. kita nih. Nih. Matius Ini berapa, Bang? 20. Matius Matius 24 pasal ke-23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Nah Bang, ini. Ini bahaya abang dorang ini. Loh, kok bahaya pula? Kok bahaya? Memang dalilnya begitu. Dalilnya ada Dalilnya kayak Bang. gitu. Dengar. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, Nah baca. ya, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus Iya. mengaku bertemu dengan Mesias di sana, di padang gurun, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Abang ini. Sekarang saya tanya sama abang. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika Paulus datang ke murid Yesus, mengaku bertemu dengan guru mereka, ketika Paulus menuju ke Damsyik, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar abang ya, saya jelaskan ya. Nah, sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Dengar. Apa pengakunya? Abang dengar dulu. Ya. Sebelum dia jadi Paulus, dia adalah Saulus, di mana dia itu pembunuh yang kejam, yang dia bunuh itu bangsa-bangsa orang-orang Kristen, dia bunuh, dia penjarakan, Ya. dia aniaya. Nah, Setelah itu, sabar dulu abang. Menurut Yesus percaya atau jangan Abang jangan percaya? potong dulu. Abang jangan potong dulu. Setelah itu dia bertemu dengan Allah berupa cahaya. Dia melihat cahaya sampai dia buta. Nah, Nasihat terus- Yesusnya percaya atau jangan percaya? Abang ini. Dengar dulu sebentar. Apa yang saya mau harus dengarkan? Saya sudah paham itu. Tidak, abang tidak paham itu. Loh, kok Kalau saya abang tidak paham? tidak mungkin Pertanyaannya, ngomong kayak begitu. Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Dengar, makanya dengar. Abang dengar. Saya akan cerita supaya abang paham, supaya pertanyaan itu berkualitas, abang. Pertanyaan abang tidak berkualitas. Pertanyaannya jelas. Yesus memerintahkan jelas, muridnya. jelas, Muridnya yang tapi datang di abang Bukit tidak paham. Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara rahasia. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia alias penjara, jangan Ini. kamu percaya. Begini, Betul nggak? abang. Betul tidak? Abang punya pertanyaan itu jelas, tapi tidak
Si tidak CP aja bingung. berkualitas? Waduh, Kenapa saya mau tidak buka mute ini, tapi saya ngomong Karena abang apa ya? tidak tahu Ini materi sejarahnya. berat kata dia. Gitu kan. Bukan masalahnya aku Abang tidak paham sejarahnya. menghargai, iya. Dengar Kan abang. masalah masalah ngomongnya. Abang Ya, dengar. apa Tidak apa-apa, kita dialog. Iya. Temanya kita ikut. Ayo Nah, silakan. itu dengar dulu. itu Ah, temanya dengar tuh. penjelasan saya tuh. Bang Taufan bisa sama saya dianya Bang Taufan. Siap, Biarkan saya supaya- sama beliau. supaya nanti silakan, pertanyaannya kamu itu tunjukkan. Begini, sebelum Paulus itu menjadi Saulus apa? Ini supaya nanti Enggak, perintahnya Nah, bukan iya. sebelum-sebelum. Kok sebelum dia nyamar jadi nabi rasul. Bilang aja abang gitu. ini. Sebelum dia Pertanyaan menyamar betul loh, sebagai tidak- domba, dia itu memang adalah serigala. Tapi setelah dia nyamar jadi domba, nampak seperti domba. Bilang aja gitu. Abang Kan ini tidak belajar. pertanyaan Ya udah Bang saya. Taufan, biarkan saya sama Pertanyaan beliau saya boleh. kan jelas. Pertanyaan saya kan Bang jelas. Taufan turun saja Menurut biar saya sama beliau. Yesus, Abang- percaya atau abang tidak tidak percaya? paham. Menurut Yesus. Abang, pertanyaannya abang itu tidak berkualitas menurut saya. Lu. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar. Apa yang harus saya dengar? Apa? Makanya dengar saya jelaskan. Dengar saya jelaskan. Apa itu? Paulus itu. Makanya abang dengar saya jelas supaya Sebelum nanti menyamar pertanyaan domba, itu- Paulus itu adalah pembunuh serigala. Iya. Terus apa lagi? Dia dipilih oleh Allah sendiri yang Di mana dalilnya dia dipilih? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan memilih Paulus? Di mana? Oke, sabar ya, sabar. Ya. Saya buka ayatnya. Tunggu, saya buka Silakan. ayat. Mm-mm. Abang ini makanya saya bilang Si CP aja mau pingsan itu, malu aja turun. Tetap merasa kuat tinggal di situ. Ya, silakan. Si CP, kamu Kita- bantu itu jemaatmu. sabar. Sudah, kick aja dia biar aku sama kamu diskusi, boleh? Oh, jangan, Jangan. Kamu belajar sama dia. Kamu muda aja. Belajar sama dia. Ya sudah, kamu sama dia dulu ya, aku diam dulu ya. Sudah. Ya, kamu silakan. belajar, ambil pulpen, catat. Kamu duduk di situ dulu, belajar. Ayo. Yesusnya Sabar. menasihatkan muridnya apa? Iya, saya baca Alkitabnya. Percaya Saya atau baca. jangan percaya? Ayo. Si CP aja bingung. Dengar. Abang dengar dulu. Baca Galatia ini. di bawahnya. Galatia Dengar, itu suratnya dengar. Paulus yang diterima dari Kristus palsu itu. Kalau kamu membawa surat-surat Paulus, ya sama halnya kamu menjebak dirimu Bisa, dengan Pak. ajaran Dengar, Kristus dengar. palsu. Selamat siang Bang Juma, Shalom. Ya, Salmon, selamat siang. Dari sekte mana? Saya dari Kristen Bang. Oh, Kristen. Kok Salmon? Saya nggak bilang salmon Bang, Shalom. Salam itu kan haleluya. Yahudi. Itu juga kami pakai Bang, artinya itu Shalom Berarti itu Anda sama dengan nyamar-nyamar dong. haleluya. Berarti nyamar dong. Tuhan memberkati Bang, sama kayak kalian Bang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan di Arab juga kan? Karena sering Berarti saya nyamar masuk di dong. live itu gini, saya sering masuk Berarti di live nyamar orang. dong. Hah? Berarti nyamar dong. Kan bukan Yahudi kok pakai Shalom. Bukan masalah itu Bang. Sekarang masalahnya kalau kami pakai Shalom, jadi orang Islam itu mempermasalahkannya ya. Kenapa kalian mau pakai Shalom? Iya kan biasanya Shalom itu orang kan Yahudi orang gitu. Yahudi doangnya. Emang kalian Yahudi? Kan bukan. Iya, Jangan suka nyamar-nyamar lah aja. Jangan suka Iya, nyamar-nyamar. Pakai aja. maksudnya Selamat- Shalom itu Tuhan Selamat siang. memberkati. Iya, tahu. Ah, Tahu. gitu. Nah, Tahu. terus Tapi pertanyaan itu saya, salahnya Bang, orang gini, Bang Yahudi. Juma, pertanyaan saya itu gini, kenapa kalau kalian menyapa orang Kristen itu mengatakan Assalamualaikum? Nggak Apa ada. bedanya kami dengan Shalom? Nggak Coba ada. jelaskan. Kami nggak boleh beri salam seperti itu kepada orang Kristen, sebagaimana orang Kristen pun sebenarnya dilarang memberi salam kepada orang di luar Kristen. Jadi orang-orang Islam yang sering naik ke live itu berarti itu sesat. Yang sering Ya kalau kalau mereka sudah ditahu bukan Islam, ya ucapkan aja sesuai dengan yang ada di Indonesia. Selamat siang. Jangan pakai tradisi keislaman kepada orang yang tidak Islam, itu nggak boleh. Nah, begitu juga ketika saudara muncul di sini, Shalom, itu kan salamnya orang Yahudi, sementara Anda bukan orang Yahudi, kan lucu.
Oke Bang, oke. Iya. Tinggalkan dulu itu ya. Oke. Nggak jadi masalah. Siap. Sekarang saya sudah menyimak beberapa juga dari Bang Edis TV, dari Bang Juma juga ya, dari perdebatan dari KL Mairan juga. Ya. Ini saya hanya heran aja gitu. Kita nggak Heran. perlu memperdebatkan ayat-ayat Alkitabnya gitu. Soalnya karena kita udah tahu masing-masing ya, tanpa kita harus simak satu sama lain, kita harus bilang oten itu adalah Kristus gitu. Nah gini Iya. pertanyaannya buat saya sekarang, buat Bang Iya. Juma. Iya. Kenapa bisa kalian katakan bahwa Islam itu bahwa Kristen itu bisa memalsukan mengutip-ngutip kitab atau ayat-ayat dari Al-Quran, sementara yang dikatakan dari sejarah itu adalah 2000 tahun yang lalu Kristen itu ada, mula-mula agama itu dari Kristen 2000 tahun yang lalu kalau kita ketahui dari sejarahnya. Dari KL Mairan, dari Bambang Nursena, kita itu tahu dari semua itu, kita mempelajarinya. Nah, terus sedangkan Islam itu lahir di 700 tahun. Kenapa bisa mengatakan oh ini Kristen itu mengutip dari ayat Al-Quran? Kedua, yang saya mau tanyakan, itu nampak dari hasil, dari buahnya. Kita lihat dari hasil pembicaraan dari kemarin itu ya, kalau kita bahas apa yang bisa dihasilkan seorang Nabi Muhammad dan seorang Tuhan Yesus, kita itu bisa lihat dari buahnya. Dari mana Tuhan Yesus mengajarkan kasih dan kebenaran, dan di mana Muhammad mengajarkan hal-hal yang tidak manusiawi. Kenapa bisa dikatakan dia roh? Sementara Muhammad mengatakan kepada umatnya gitu, minum kencing onta lah, mengambil istrinya Aisyah yang dibawa yang umur 6 tahun lah. Jadi yang menjadi pertanyaannya, orang itu bisa berpikir nggak sih dari dua nabi ini mana yang betul dan mana yang salah? Oke, baik. Saya ingin tanya dulu sama saudara. Di antara dua nabi ini, Nabi Muhammad dan juga Nabi Yesus, siapa di antara keduanya yang mati dalam keadaan terkutuk? Jawab dulu. Kalau soal matinya itu Bang, saya akui Yesus itu mati, tetapi ada buktinya terkutuk. Dia itu bangkit. Mati terkutuk dulu, jangan dulu masalah bangkitnya. Setan juga bangkit dari kubur kalau masalah bangkit. Sekarang Anda akui enggak, Yesus itu di dalam Bible kalian, berdasarkan pengakuan Paulus bahwa Yesus yang kalian sembah itu adalah makhluk yang paling terkutuk di antara seluruh makhluk, betul? Betul? Iya dong. Itu iya memang dong. Dikatakan itu terkutuk itu Bang, ada alasannya. Alasannya itu dia menanggung dosa manusia. Iya, berarti semua dosa-dosa yang dilakukan manusia seperti mencabuli anak kecil, mencuri, merampok, membunuh, semua ditanggung sama Kristus kan? Betul? Enggak Bang, enggak. Itu kok enggak lagi? Enggak, yang mana yang betul ini? Yang mana? Yang mana yang betul ini? Yang mana yang betul? Enggak salah. Itu kalau gini. Jadi dosa apa yang ditanggung? Jadi dosa apa yang diambil oleh Kristus ini? Gini Bang, dosa itu kita itu sungguh-sungguh mengikut Kristus itu dilihat dari enggak. kita itu. Bukan saya tidak sedang bahas kita. Saya bahas Kristus kalian. Kristus kalian itu adalah makhluk yang paling berdosa di antara seluruh makhluk. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Terus itu perkataan. Tunggu, setuju dulu. Setuju enggak bahwa Kristus yang kalian sembah adalah makhluk yang menanggung seluruh dosa dunia? Betul? Setuju, saya sangat setuju. Berarti saya dia sabar. Bang, tunggu. Sabar. Sabar dulu. Bagi dia yang percaya kepada dia. Bagi yang percaya. Oke. Tidak percaya Iya, sekarang begini. Kalau Anda sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus, maksud saya Kristus yang datang kepada kalian itu adalah manusia yang menanggung seluruh dosa dunia. Kira-kira nih, jujur, manusia busuk antara Nabi Muhammad dengan Kristus yang kau sembah itu yang mana? Yang busuk? Yesus itu tidak busuk Bang. Di hari ketiga seluruh dia bangkit, seluruh dosa dunia ditanggung sama dia, diambil di pundaknya sama dia. Dosa-dosa diambil sama dia. Betul Bang, tapi ada berarti, di situ Bang. Berarti manusia yang paling busuk di dunia, berdasarkan dosa, yang paling banyak dosanya Nabi Muhammad atau Kristus yang kau sembah?
Gini bang, maksudnya gini, itu terkutuk itu dikatakan begini bang ya, bukan dalam hal kita itu berzina melakukan ini. Itu Loh, semua dosa dunia. 1 Yohanes tapi 2 gini nomor bang, 1. dengar dulu bang Juma, itu ada apa? Seluruh dosa dunia. Nah gini, apa bedanya sama Muhammad? Itu jelas. Nabi ya, Muhammad tidak memang menanggung dia dosa. tanggung. Oke. Nabi Muhammad menghapus dosa. Saya iakan sekarang. Oke, saya iakan sekarang. Oke, saya iakan sekarang. Berarti itu Yesus ini Anda sudah akui bahwa dia menanggung seluruh dosa dunia, betul? Saya akui bahwa Yesus menanggung seluruh dosa manusia bagi dia yang percaya kepada dia. Tetapi bagi dia yang tidak mengakui dia, Enggak urus. tidak akan diampuni. Enggak urus itu, enggak urus itu. Jadi kesimpulannya, dosa-dosa pencabulan yang dilakukan pastor, pendeta, semua jemaat Kristen sampai mereka memiliki penyakit tertinggi di dunia ini, penyakit AIDS, itu ditanggung oleh Yesus, betul? Tidak bang, tidak. Saya sangat tidak setuju. Loh. Karena Tadi gimana Yesus dong? tidak mengajarkan hal demikian bang. Loh, Yesus gimana? tidak mengajarkan hal itu. Yesusnya tidak mengajarkan, tapi dia menanggung seluruh dosa. Bayangkan saja dalam pengajaran Paulus, orang Kristen itu dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Karena orang-orang Kristen itu adalah orang-orang merdeka. Mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka adalah anak Tuhan. Betul? Betul bang. Nah, Gini, bang. sekarang apakah orang Kristen ini adalah makhluk malaikat? Bukan. Mereka adalah makhluk biologis yang acap kali melakukan kemaksiatan. Dosa-dosa Kristen ditanggung oleh siapa? Dengar dulu bang, jangan abang potong-potong dulu. Saya jelaskan dulu. Dalam kutip dikatakan Yesus itu menanggung dosa itu bagi mereka yang percaya kepada Iya, Dia. berapa? Bagi 2 miliar mereka lebih. Yang suka melakukan dosa kembali kepada dosa, terus Yesus itu menebus mereka. No, tidak. Lalu? Dan Yesus tidak mengatakan bahwa besoknya kamu berbuat dosa lagi, saya akan mengampuni. Tidak. Tetapi Jadi bagi mereka yang Yohanes 2 nomor 1 sungguh-sungguh itu menerima apa? Dia bang, sungguh-sungguh bertobat, Anak-anakku yang sungguh-sungguh kekasih, mengakui kesalahan itu bang. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Akan tetapi jikalau kau berdosa, ada Yesus yang menjadi pendamai atas segala dosa kita, bahkan dosa dunia. Nggak kayak gitu apanya bang, nggak kayak gitu apanya bang. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu maksudnya bang. Bang Juma udah kayak macam menjelaskan itu udah lain dari yang. Jadi gimana? Oke. Misalnya Anda melakukan dosa, gimana caranya menebus? Kita contohnya saya gini ya bang. Anda melakukan dosa, gimana caranya menghapus dosa Anda tuh? Perjinahan. Ya, sekarang misalnya saya jatuh di dalam dosa gini, saya jatuh di dalam dosa hari ini contohnya saya melakukan perjinahan. Terus besoknya saya akui di hadapan Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus atas segala dosa yang saya lakukan. Besoknya saya melakukan lagi, itu namanya mempermainkan Tuhan bang. Ya, sekarang solusinya gimana? Kalau keadaan kayak gitu, solusinya gimana? Ya solusinya itu kita harus bertobat. Jadi kalau Iya, bertobat, ujung-ujungnya bertobat. Ujung-ujungnya bertobat ternyata. Jadi buat apa Yesus mati? Kalau begitu ternyata ajaran Yesus yang Anda pakai bertobat. Berarti Anda seperti Islam dong. Seperti Islam dong jadinya. Oke bang, aku akui itu bang. Kau ikut-ikutan ke Islam. Bukan bang. Islam itu kalau melakukan dosa, gini dulu, Bang Juma, solusinya bertobat. Iya, Kau ikut-ikutan ke Islam. Tapi di Islam itu bang nggak ada yang menjamin, nggak ada yang mengatakan bahwa Kata siapa? Tidak ada yang menjamin. Kata siapa? Sekarang begini, saya bacakan dalil. Saya katakan begini. Ketika umat Islam dikatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, itu jaminan. Kad aflahal mu'minun. Siapa mereka ini? Alladzina yarisunal firdaus. Orang Islam itu adalah yang diwarisi surga Firdaus. Jaminan. Sekarang tolong Anda tunjukkan kepada saya jaminan Yesus kepada Kristen. Ada enggak? Yesus anak Maria yang menjamin. Yesus dia berkata begini bang, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku bang. Oke, Yesus ketika menunjukkan jalan, dia menuju ke sinagoge Mikdas atau ke gereja? Gimana? Yesus ketika menunjukkan jalan kepada pengikutnya Bani Israel, dia ke sinagoge, Mikdas, atau dia ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi? Coba Anda jujur. Ya ke gereja lah, ke Tidak mungkin Yesus masuk ke gereja, saudari, nggak mungkin. Tidak mungkin Yesus masuk ke tempatnya orang-orang najis, tamek, nggak mungkin.
Petrus aja nih, Paulus aja mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Di dalam kitabnya Yesus yang dipelajari Yesus dan diajarkan Yesus sehingga Yesus dipanggil Rabi, Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi bagaimana mungkin jalan Oke yang lah, Bang. ditunjuk Oke, sabar. Bang Juma, kita tinggalkan Yesus dulu itu. Oke. Yesus adalah Saya jalan. sangat setuju. Saya paham Ketika dengan mengikuti jalannya Yesus, apakah dia menjadi Yudaism atau menjadi Kristen? Itu dulu. itu jangan dibahas dulu, Bang. Oke lah, Loh, sampai di situ kita bahas. katanya ya. tadi Sekarang jalan. saya juga mau tanya balik gini ya. Saya mau tanya balik gini. Bagaimana Ya. Muhammad bisa menjadi teladan bagi jemaatnya, bisa menjadi penyelamat bagi jemaatnya, bagi umatnya, sedangkan dia, Bang, menyuruh orang-orang meminum kencing unta sama. Di mana dalilnya? Di mana Itu dalilnya? ada dalilnya itu, Bang. Nanti Di mana? saya rekam itu, Bang. Ya, Waktu nanti KL juga saya Mayan. akan minta dalilnya Saya akan share Yesus. itu, Bang. Saya akan share, Bang Juma. Saya akan share. Saya janji akan share itu. Sabar. Saya share. Habis itu mengapa dia menikahi Aisyah yang umur 6 tahun? Oke. Itu Yesus. dulu, Bang. Iya, Dulu, sabar, jangan ditanya, sabar jangan dulu, dibilang dulu sabar. Yesus. Saya udah tahu, saya Kenapa? mengerti bahwa Yesus Takut. gini-gini, Bang. Tapi Iya, oke. jawab dulu. Oke, Kenapa oke. bisa menjadi penyelamat? Bagaimana seorang yang Oke. najis, masa mengajari Najis. umatnya? Iya, Najis, masa Anda katakan diajarinya najis. orang untuk apa? berbuat dosa gitu? Mana dalilnya Nabi Muhammad najis? Mana dalilnya? Itu ada dalilnya nanti, Bang. Saya share itu. Sekarang. Saya share nanti itu dari sejarahnya, Bang. Sekarang Karena- mana dalil? karena kemarin hari itu Dalilnya nggak ada, mana? Bang, jawab. Jangan Bang Juma perhatikan hari itu, ajaran Paulus di waktu sini Bang Juma yang berdebat berbicara sama Bang tanpa dalil. Edris, Bang Mana Juma nggak bisa dalilnya? menjawab. Saya Saya tanya minta hari ini. dalil. Saya minta dalil. Karena kalau Yesus itu Mana dalil? Betina, kasih dalil. Dalil, Betina. dalil. Ngomong apa sih Saya ini? kalau berbicara Kasih dalil. tentang Yesus ada dalil. Anda berbicara mengenai Islam kasih dalil. Supaya ketahuan bahwa Kristen ini agama yang benar. Karena saya berani mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Pengikut iblis. Mana buktinya? mana Ketika buktinya? Yesus- Saya mau tanya dulu, mana buktinya kalau kami itu pengikut iblis? Mana? Coba Makanya- katakan makanya- ayatnya di mana? Ayatnya Yohanes di mana? 8:44. Iblislah yang menjadi 8. bapakmu. Yohanes 8 kau bilang ayat Iya. 4. Iya. Yohanes Iblis. 8 ayat 4 Iya. kau bilang. Iya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata iblis di situ? Kepada orang-orang yang mau membunuh Yesus. Sakit nggak? Sakit nggak, Dek? Orang yang ingin membunuh Yesus, sabar. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang menginginkan kematian Yesus, itu adalah anak-anak setan. Enak nggak, Dek? Enak nggak? Enak nggak, Dek? Enak nggak? Kalian mau nggak Yesus itu mati disalib? Mau atau tidak mau? Mau. Berarti kalian adalah anak-anak setan. Makanya anak setan itu tidak ada lagi yang haram. Makan apapun yang dilarang pasti dimakan oleh anak-anak setan. Karena hanya setan. Bang Sabar Juma, dulu. Bang Juma, Sabar dengar dulu. dulu, Bang Juma. Sabar dulu. Saya selesaikan dulu. Apanya, Bang Saya Juma? selesaikan Jangan dulu. langsung mengutip salah satu Saya ayat. selesaikan Itu nggak boleh. dulu. Nggak boleh, Saya harus baca selesaikan dulu. dulu Harus narasi baca saya. dulu, Bang, dari ayat Saya 37, selesaikan dulu. Bang. Jangan langsung ajarkan ayat saya. 44. Jangan ajarkan saya tentang Bible. Jangan ajarkan tentang Bible. Pendetamu belum lahir, saya sudah tamat belajar Bible. Ya. Yesus mengatakan yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Itu satu. Sekarang orang Kristen mau nggak Yesus itu dibunuh? Kalau kalian mengatakan tidak mau, kalian munafik. Mau dong Yesus mati demi untuk kalian bebas untuk melakukan apa saja di atas muka bumi ini, ya kan? Karena kalian tidak boleh lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Kalian harus merdeka, betul-betul merdeka. Nggak boleh lagi menjadi hamba, tapi harus menjadi Tuhan. Kalian harus menjadi Tuhan. Kristen-Kristen itu menurut Paulus harus jadi Tuhan, tidak boleh jadi hamba. Itu makanya tema ini saya buat. Oten adalah Kristus. Memang kalian itu Kristus. Kristus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Bukan hanya Paulus, tapi kalian. Paulus dan Kristen pengikutnya adalah Kristus palsu. Saya akan buktikan kalau Anda mau. Dalil saya sudah sajikan. Tadi saya sudah sajikan Kristen itu adalah Kristus, tapi palsu.
Oke. Nah, kamu bertanya, mana Kristen itu iblis? Yohanes 8:44. Silakan. Woi, Mbak Mei, dibuka mic-nya. Ini saya hidupkan ya. Itu tentang apa dulu ayat 8 itu tadi? Tentang ayat 44 ya. Itu tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham, Bang, yang tidak berasal dari Allah. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus disebut sebagai anak setan. Betul? Dengar dulu, Bang, jangan langsung mengutip itu, Bang. Loh, jadi Makanya maunya kita itu kemana? gini, Bang. Makanya kalau kita memahami suatu ayat Alkitab itu, Bang, kita itu harus membaca dulu, jangan langsung mengutip. Oh, ini ada iblisnya. Kamu itu Saya baca dulu sudah Bang, ke bawah. baca, udah paham, udah ngerti. Nah, itu ayat 45 itu apa dikatakan, Bang? Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Hello. Sampai dia ingin membunuhnya. Sampai dia ingin Kenapa kamu membunuh. mengutip ayat 44? Itu mereka yang tidak percaya kepada Yesus, Bang, yang menolak Oke, baik, Yesus, saya buktikan. Bang. Saya buktikan kalau Anda menolaknya. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda terima atau Anda percaya? Percaya atau tidak percaya? Saya melihat dulu, Bang, yang mana itu Matius? Matius berapa itu, Bang? Jangan langsung mengutip, Bang. Kita itu Ketika harus melihat, Yesus Bang. berkata, jangan "Aku gini, diutus." Bang. Saya nggak terima kalau orang Aku mengutip satu-satu diutus. ayat, tapi tidak Tapi mau kalau ini berbicara- membaca semuanya. Tapi Nggak kalau boleh kayak berbicara gitu. mengenai kencing onta boleh. Tapi itu boleh kan ada satu- dalilnya, Bang. Nah, itu mana? ada dalilnya. Mana? Ada Tunjukkan. hadisnya dikasih Bang Kamu Edis tunjukkan. kemarin. Kamu Kan tunjukkan. ada diputar videonya itu, Bang. Ada videonya, Tunjuk Bang. mana? Ada videonya. Mana? Videonya ada Mana buktinya itu, video, Bang. video? Saya Kalau nggak bisa, saya Bang, langsung karena nunjuk saat dalil. ini saya itu langsung HP-nya nunjuk cuma dalil. satu. Kalau saya langsung nunjuk dalil. Matius 15 nomor 24, aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Langsung kan kusebut. Kamu tinggal lihat. Kamu kan jemaat. Jawab, iya jawablah. Aku dan Bapak adalah satu apa? Ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk mengambil rupa menjadi seorang hamba yang disebut dengan manusia. Itu nggak bisa Anda sangkal karena ayat tertulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, firman dari Allah, keluar dari Allah. Kemudian dikatakan di ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Firman Nah, kan itu telah sesuai dengan sebentar, ayat, jangan panjang. Firman itu telah menjadi manusia, betul ya? Betul ya? Nah, di dalam Kejadian 1, Ya, betul. firman itu pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia juga mengatakan, jadilah terang. Nah, apakah terang itu jadi? Ya, jelas dong jadi. Nah, terang itu jadi dari mana? Dari perkata firman jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman, ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Ketika Tuhan berfirman, jadilah manusia, apakah manusia itu jadi? Ya, jelas jadi. Jelas jadi Adam. Jadi sekarang pertanyaan saya, apa bedanya terang dengan si manusia ini? Terang. Bantu jawab, Edi. Aku bantu jawab, mau Manusia nggak? itu Aku bantu adalah jawab. makhluk Gampang yang kali hidup. pertanyaannya. Enggak, aku bantu jawab, mau nggak? Gampang kali. Gampang kali. Bedanya adalah Silakan. terang itu adalah terang yang menderang, sementara Yesus adalah yang keluar dari selangkangan. Itu bedanya. Ya, udah Keren, kan? dijawab Hesti. Udah dijawab. Udah dijawab Esti. Udah dijawab Esti. Udah dijawab. Udah dijawab Esti, katanya pula Ikut lagi. Esti aja lah. Emang. Percaya sama Islam dia. Jadi kau Tapi kan udah kau dijawab akui tuh. jawabannya si Esti benar. Kau akui. Sebetulnya benar. Apa yang dikatakan dia benar. Wih, Benar kok.
Karena memang pada dasarnya kan, Apa yang pada kau dasarnya katakan itu kan ya benar lah kan memang benar kan kalau seorang manusia itu ada keselangkangan termasuk Jadi oke, semuanya, Bunda jadi- Nora, jadi- saya, jadi, Paro. jadi begini Ebil. Jadi begini. ya. Jadilah silakan. terang, maka terang itu jadi. Nah, terang itu jadi Ya, dari firman terus. Tuhan. Jadilah manusia, Ya. maka manusia itu jadi. Manusia itu Ya. jadi dari firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Ya. Yesus yang firman menjadi manusia adalah Tuhan, terang yang menjadi yang jadi dari firman Tuhan, apakah adalah Tuhan juga? Tidak, beda. Oh, Yesus beda lagi, beda. Apa yang bedakan? beda. Ya, yang membedakan ketika Tuhan berfirman kepada jadilah Berfirman, terang, bukan maka berfirman. terang itu jadi. Firman, bukan firman. Ya, berfirman. Bukan firman ya, firman. Dengar dulu. Gimana sih? Iya. aku Ketika kenal. dia berkata jadilah terang kan, maka terang itu jadi. Katakan bahwa dia akan datang ke dalam dunia untuk menjadi tengoklah yang hakim mau yang naik, adil kan Bunda. tidak. Mana tuh ada lagi yang mau naik? Sakit kepala Bunda. Nggak ada. Ya, Nggak ada. Terpaksa lah ya. Udah lah, nggak apa-apa ngobrol aja, ngaul aja kok ngobrol, nggak apa-apa ya Bil. Ngaul Siap. aja, nggak apa-apa. enggak. Seharusnya sih lebih adilnya sini harus dua arah biar jelas apa tuh. Oke. Ya, silakan nanya aja kalau enggak. Silakan nanya aja kalau enggak. Coba ini, coba. Stella ini Kristen atau Islam ya Stella? Bang Paras Mois. Islam ya? Stella Islam. Rohima ini Munte. Rohima Munte. Rohima Munte. Noise dia turun. Udah, lanjut, nggak ada lagi. Ya Ebil, jadi kita bagaimana? Firman yang menjadi Gimana? terang itu bukan Tuhan, tapi firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan. Iya, Betul? gini logikanya gini. Saya kasih analog apa ya pemahaman biar jelas gini. Kenapa saya bilang beda antara Yesus dengan terang itu? Padahal kan terang itu diciptakan oleh Tuhan. Ya Allah juga ya. Dikatakan firman telah menjadi manusia. Karena memang Yesus ini dikatakan seseorang yang berkuasa ya kan. Berkuasa itu berkuasa di dunia, berkuasa di surga kan. Bahkan dikatakan di dalam Matius 25 ayat 31 seorang anak manusia itu akan datang ke dalam dunia kan, dan dia ini akan berkuasa memasukkan orang ke surga maupun ke neraka. Jadi Oh, di mana bukan tuh, matahari. Dek? Di mana, Dek? Di dalam Matius 25 coba dibaca. Matius 25. Matius 25 nomor 41 itu Tuhanmu masuk neraka. Bukan 31, Iya. bukan 41 ya. Bukan 41, 30. Oke. Coba dibaca dulu Bunda Nora. Apabila anak 31 manusia terus datang dalam 30. kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa Bersemayam. akan Nah, sebentar. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, terus. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, terus. sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Terus. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan bertanya kepada mereka yang di sebelah kanannya, ini apa nih? Terus sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum. bukan itu, jangan loncat. Loh, ini kan Loncat dulu Bunda seterusnya. Nora, jangan loncat. Tadi yang Loh, di mana Anda di sini loncat ayatnya itu. memasukkan neraka dengan surga di mana? Dan coba dan raja itu berkata kepada domba-domba sebelah kanannya, apa kata dia? Dan raja Hai itu kamu, berkata terimalah kepada mereka kerajaan. yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan. Yang disediakan. Terimalah kerajaan Di oleh rumah Bapakku. siapa? Di rumah siapa? Kerajaan yang disediakan Di rumah oleh siapa? Bapakku sebelum dunia dijadikan. Nah, di mana sebelum dunia dijadikan? Bukan di rumah. Bukan di rumah di situ loh, bukan ada rumah di situ.
Siapa yang bilang Bukan rumah di situ loh. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Bapakku. Kok nggak baca ya? Yesus mengatakan aku akan menyediakan Sudah jelas loh itu. Aduh. Udah cukup. Udah. Matius Aku akan 25 dong, Matius 25 ya. Matius 2. Kau jaringan kau. Maka raja itu akan berkata kepada domba yang di sebelah. Kau makanya dengarkan Maka dulu. raja itu Oke, silakan. saya lagi membaca, kau mau Silakan. aja terus di sini di mana di dalam neraka katanya. Emosi. Tunjukkan kau yang baca, kau tunjukkan dulu. Emosi Nora. Di situ nggak ada cerita neraka di ayat itu loh. Kenapa kau tadi ngomong neraka? Enggak. Iya, Lalu kenapa kau kemudian ngomong neraka? di ayat Kau tuh menambah data, kau menambah ayat aja kau. Jangan emosi. Kurang ajar kau menambah ayat di dalam Bible sendiri. Mana situ di dalam neraka? Kemudian di ayat 41 yang seperti yang dibilang Hesti tadi, itulah neraka. Nah, gitu. Nah, sekarang begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Siapa yang terkutuk? Terus Siapa yang terkutuk? Jangan dulu, siapa yang terkutuk? Siapa di situ? Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Kok lari ke sana lagi? Loh, Kok lari yang ke terkutuk situ? ini siapa loh? Katanya begini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Kau bisa diam nggak? Kau tidak saya turunkan kau. Enyalah, katanya kan. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Di konteks ayat itu siapa? Ya, siapa di situ di konteksnya kambing-kambing sebelah kirinya kan? Siapa yang terkutuk? Kambing yang sebelah kirinya. Yang sebelah kirinya adalah orang terkutuk. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk? Nah, siapa yang dimaksud kambing yang sebelah kiri situ? Siapa yang terkutuk? Orang-orang yang yang mana? Orang-orang yang tidak percaya dia lah, itu yang terkutuk. Galatia 3:13, siapa yang terkutuk di situ? Itu beda konteks, bro. Loh, beda lagi konteksnya di situ. Sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Nah, itu kan salah satu terkutuk tuh. Yang digantung di kayu salib itu kan terkutuk. Siapa yang terkutuk di situ? Kalau kita mau membahas Galatia 3:13. Makasih, Jing. Silakan Randy. Saya tanya siapa yang dikutuk di Galatia 3:13? Tuh banyak tuh menjawab Yesus. Kenapa kau malu kalau Tuhan kamu juga dikutuk di situ? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 35, Kisah Para Rasul 2 nomor 35, ya, kalian menjadikan orang yang disalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi orang yang disalibkan, yang mati disalibkan itu juga terkutuk. Kalian jadikan Tuhan dan Kristus. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin terkutuk. Anaknya Bunda Maria tidak mungkin tersalibkan. Paham ya? Jadi yang dikutuk di kayu salib itu siapa? Ilebis. Tahu kok Ilebis? Iblis. Saya udah kena akun. Ya, akhirnya itu orang muntah juga teman-teman ya. Muntah saya. Oke, Randy, selamat bergabung Randy. Ya turun dia. Takut dia dimuntahkan juga. Oke, kita naikkan yang lainnya ya. Gimana? Takut dia dimuntahkan juga. Ini si Rahab ini kayak mana si Rahab ini? Kan masa dia paling main Rahab? Iya, sama aja sama si Maliki. Jadi serana ketagihan dua lakon, ate kan? Serana ketagihan. Padahal nakingan Bang naik di mana sehari 3 kali neng naik. Jangan dong. Ya jangan tiap hari lah, kayak mana gitu. Kita mau berdiskusi. Yang gak usah dulu lah. Lehman Kapunda, ini kayaknya orang timur nih Lehman nih. Tahu gara-gara Bang Paro, aja aku lagi makan loh Bang Paro nih ha. Aku makan dari tadi. Makanlah dulu konten. Soalnya itulah.
Be, masih mending lo masuk angin daripada hotel masuk anjing. Makanya otaknya gak ada. Waalaikumsalam.